Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah K3 yang terdiri dari saya sendiri Salman Sudiro, dilanjut ada Wangi dan juga Husni. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada industri tekstil. Adapun terkait topik pembahasan yang akan kami sampaikan secara garis besar adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah latar belakang, dilanjutkan dengan dasar hukum dan regulasi, K3 dalam industri tekstil, selanjutnya yaitu pencegahan kecelakaan kerja dalam industri tekstil, dan yang terakhir yaitu sertifikasi keterampilan K3 dalam industri tekstil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Latar belakang dalam pembahasan tugas ini, yang pertama itu adalah resiko keselamatan. Industri tekstil melibatkan penggunaan mesin-mesin berat seperti mesin pemintalan, mesin penenunan, dan mesin jahit industri. Operator mesin tersebut dapat terkena resiko cedera seperti luka-luka akibat kontak langsung dengan bagian mesin yang bergerak, atau bahkan kecelakaan akibat kesalahan manusia. Selain itu, resiko kebakaran dan ledakan juga ada karena penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan proses pemanasan yang digunakan dalam industri ini. Yang kedua, melibatkan resiko kesehatan. Para pekerja dalam industri tekstil sering terpapar dengan bahan-bahan kimia berbahaya seperti zat pewarna, zat pengencang, pelarut, dan bahan kimia pengolah lainnya. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk kerusakan paru-paru, iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan bahkan penyakit kanker. Selain itu, kondisi kerja yang seringkali memerlukan gerakan berulang-ulang, posisi tubuh yang tidak nyaman, dan beban kerja yang berat dapat menyebabkan cedera otot dan gangguan ergonomi. Yang ketiga itu meliputi penegakan peraturan. Kesadaran akan pentingnya K3 dalam industri tekstil semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan organisasi internasional telah menetapkan berbagai peraturan dan standar K3 yang harus diikuti oleh perusahaan dalam industri ini, misalnya OSHA, Occupational Safety and Health Administration di Amerika, yang telah menetapkan standar yang ketat untuk melindungi karyawan dalam industri tekstil. Namun, meskipun peraturan ini sudah ada, penegakan dan kepatuhan masih menjadi masalah di beberapa negara. Yang keempat yaitu dampak lingkungan. Industri tekstil juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, yaitu seperti penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam proses produksi dan pembuangan limbah yang tidak terkendali, yang dapat mencemari air dan tanah. Selain itu, pemakaian energi yang besar dalam operasional industri tekstil juga meningkatkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada perubahan iklim. Dengan memperhatikan latar belakang ini, penting bagi perusahaan dalam industri tekstil untuk mengimplementasikan program K3 yang efektif guna melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan mereka, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengurangi dampak lingkungan negatif agar dapat eh, memberikan keselamatan terhadap karyawan. Selanjutnya, flowchart dalam proses eh, industri tekstil. Yang pertama yaitu ada permulaan dari proses pembuangan kapas, yang kemudian dibersihkan. Kemudian masuk juga ke pemintalan kapas-kapas, kemudian dilakukan penentuan ukuran agar pas dalam eh, untuk melanjutkan proses ke tekstil berikutnya. Yang selanjutnya itu penenunan perajutan dari bahan kapas. Kemudian dilanjutkan dengan desizing, yaitu mengembalikan serat tekstil ke kondisi agar dapat proses yang lebih lanjut seperti pencelupan, pemutihan, atau proses finishing lainnya. Yang kemudian ada scoring yang merupakan proses penting dalam industri tekstil yang digunakan untuk membersihkan eh, tekstil mentah untuk menjadi serat yang dapat diproses sebelum masuk ke proses selanjutnya seperti pencelupan atau pemutihan. Yang kemudian masuk telah menjadi kapas tenunan yang masuk ke dalam proses merserisasi. Proses merserisasi tersebut mengacu pada proses yang untuk menetapkan serat yang sudah lebih lanjut yang dapat digunakan menjadi bahan-bahan tekstil. Kemudian pemucatan warna yang kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan atau
cetakan yang kemudian masuk ke proses akhir tekstil. Yang berikutnya adalah dasar hukum dan regulasi. Untuk dasar hukum dan regulasi pada industri tekstil ini mengacu kepada kaidah ILO atau International Labour Organization tentang kesehatan dan keselamatan pada sektor tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Seperti yang sudah ditetapkan pada sesi ke-34 341 pada bulan Maret 2021, kaidah ini harus berkontribusi pada perbaikan kesehatan dan keselamatan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan yang pertama, budaya preventif atau pencegahan kesehatan dan keselamatan kerja di industri tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Yang kedua adalah melindungi pekerja dari bahaya-bahaya yang terdapat pada industri tekstil tersebut. Yang ketiga ada mencegah kecelakaan kerja. Berikutnya adalah melaksanakan kebijakan dan program. Yang kelima adalah kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang keenam adalah peran dan kewajiban tiap otoritas yang berwenang. Yang ketujuh adalah pengelolaan risiko K3 di setiap tempat kerja. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi K3. K3 dalam industri tekstil tersebut terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama adalah proses kerjanya, faktor bahayanya, dampak bahayanya, dan pengendalian resikonya. Seperti contoh pada tabel baris pertama, yaitu adalah kapas. Adapun faktor bahaya dari kapas tersebut adalah faktor biologis, yaitu alergen dan toksin dari tumbuhan. Dampak bahaya yang bisa ditimbulkan dari debu-debu kapas tersebut adalah gangguan pernafasan dan kerusakan mata yang mengakibatkan penyakit bisinosis. Adapun pengendalian resikonya terdapat pada faktor biologis bisa ditentukan sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 22 angka 7, yaitu mengatur atau membatasi waktu perjalanan terhadap sumber bahaya faktor biologi. Selanjutnya pun sama seperti penemuan perajutan, yaitu faktor bahayanya faktor ergonomi. Untuk dampak bahayanya keselamatan perubahan postur dan tubuh menjadi cacat. Begitupun seterusnya. Berikutnya adalah pencegahan dalam industri tekstil. Untuk mencegah adanya kecelakaan kerja dari industri tekstil, yang harus diutamakan adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini bisa dilatih dengan yang pertama pelatihan karyawan. Yang kedua adalah pemeriksaan rutin untuk setiap mesin dan alat-alat berat lainnya. Yang berikutnya adalah sistem peringatan, kemudian ada evakuasi, yang kelima ada koordinasi, dan yang terakhir adalah evaluasi serta pembaruan. Selanjutnya yaitu sertifikasi keterampilan K3 dalam industri tekstil, yang dimana tentu seorang ahli K3 harus memiliki 6 aspek ini. Yang pertama yaitu pengetahuan K3. Tentu pengetahuan sangat penting bagi seorang ahli K3, khususnya di bidang industri tekstil, yang dimana harus memahami terkait hal-hal baik itu regulasi maupun yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sertifikat atau pelatihan, yang dimana untuk memperkuat atau sebagai bukti bahwa dia itu sudah menguasai hal tersebut. Aspek yang ketiga yaitu manajemen dan kepemimpinan. Tentu diperlukan kemampuan untuk memanage dan juga memimpin, yang dimana seorang ahli K3 pasti itu akan berkaitan banyak dengan banyak orang. Selanjutnya yaitu keterampilan analisis, yang tentu seorang ahli K3 juga memerlukan ketentuan analisis untuk menganalisis apa-apa yang berkaitan K3 di dalam industri tekstil. Yang keempat yaitu komunikasi. Sama halnya dengan kepemimpinan, tentunya sifat atau skill komunikasi tentu diperlukan bagi seorang ahli K3, sehingga bisa menyampaikan apa yang ia ketahui sehingga dapat diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Yang terakhir yaitu penanganan darurat, yang dimana penanganan darurat itu aksi yang dilakukan seorang ahli K3 atau tanggap daruratnya lah. Sehingga ketika ada suatu problem atau masalah bisa segera ditanggapi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebih ya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.